Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersunu Arif dari Forum News Network. Pada tahun depan ini, pada bulan Mei sampai Juni nanti Indonesia akan jadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan sepak bola level dunia ini. Tapi U20 ya, umur di bawah 20 tahun ini. Dan sebagai konsekuensinya itu karena Israel lolos ke putaran final Piala Dunia, maka mau nggak mau itu klub atau bukan klub seks, kesebelasan Israel itu akan bertanding di Jakarta. Nah ini yang sedang ramai diperdebatkan karena bagaimanapun juga Indonesia ini kan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ada yang minta agar ditolak, tapi ada yang menyatakan tidak, dalam olahraga nggak boleh ada diskriminasi semacam itu. Saya akan mengajak Anda ngobrol. Ini saya susah nyebutnya, ini apa nih profesinya ini? Dia wartawan senior, pengamat sepak bola, pernah kalau nggak salah pernah jadi manajer klub sepak bola juga gitu. Namanya Imam Abror Jurait. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat, Gus Hersul. Ini ngomongnya pakai kita wawancara bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Jangan, nanti kalau bahasa Jawa bonek aja yang bisa dengar. Ini kan didengar di seluruh dunia, iya. Ya, betul. Saya pikir tadi kita mau Surabayaan aja, oke bahasa Indonesia. Ini gimana kita memahami soal kontroversi ini? Karena PSSI kelihatannya sudah menyatakan bahwa mereka pasti akan menyambut itu. Tapi Kemlu kelihatannya malah masih belum bisa memberikan jawaban secara tegas, dan waktu itu menghindar dengan menyatakan jangan berandai-andai karena waktu itu pernyataannya Israel memang belum lolos gitu. Ya, karena yang menjamin itu cuma Iwan Bule, Ketua Umum PSSI, sama Menteri Menbola ya, Menteri Bola, kata anak-anak Surabaya, bukan Menpora itu kan yang diurusi bola aja malah diledekin Menbola, Menteri Sepak Bola Zainuddin Amali. Itu yang sudah jauh-jauh hari menegaskan akan menjamin kedatangan tim Israel ke Indonesia dan juga akan menjamin keamanannya. Nah, yang agak membuat ribut adalah karena Anda mengatakan bahwa jauhkan sepak bola dari politik gitu ya. Tapi kan ini memang bukan politik praktis, tetapi olahraga kan tidak bisa dipisahkan begitu saja dari politik atau dari perkembangan politik. Kita lihat saja lah yang paling fresh sekarang ini ya, ketika Rusia ini menyerang Ukraina, maka FIFA itu nggak usah tunggu lama ya, karena waktu serangan Februari itu terjadi serangan pertama ya 2022, itu jadwalnya Liga Champions finalnya yang asalnya itu di Saint Petersburg di Rusia, itu langsung dicabut sama UEFA ya, otoritas sepak bola Eropa, dan langsung dipindahkan ke Paris kan, ke Paris finalnya itu. Jadi serangan itu hanya dalam hitungan berapa minggu FIFA atau UEFA sudah menjatuhkan sanksi. FIFA juga sebagai federasi sepak bola internasional juga langsung menjatuhkan sanksi, kan ada 5 sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA, termasuk tim-tim sepak bola yang satu grup dengan Rusia di kualifikasi Piala Dunia itu menolak bertanding melawan Rusia. Jadi kalau PSSI mengatakan jauhkan sepak bola dari politik, ya mungkin Pak Iwan Bule lupa kali ya, kalau sepak bola dan olahraga itu tidak bisa lepas dari politik, gitu, Pak Hersul. Oke, dan kalau soal menolak bertanding ini, PSSI dulu seingat saya tahun 58 gitu ya, pernah menolak untuk bertanding dengan Israel ya, dengan alasan karena itu tadi, karena satu kita tidak punya hubungan diplomatik, kedua juga kita menentang sikap dari Zionisme gitu kan. Iya, sekarang kan kalau saya melihatnya kan begini, pertimbangan apa sih yang diambil oleh Indonesia untuk menerima Israel ini? Kan tadi kan ada alasannya bahwa sepak bola itu tidak ada diskriminasi. Siapa bilang sepak bola nggak ada diskriminasi? Sekarang ini sepak bola internasional itu memang sedang berjuang untuk menghilangkan tindakan-tindakan diskriminatif. Kalau sepak bola tidak ada diskriminasi, ya Israel ini kan biangnya diskriminasi, kan begitu pasti. Ini kan persoalannya, satu, kita tidak punya hubungan diplomatik, nomor 2 persoalan Palestina tentu saja. Jadi gampangnya kan begini, masa Rusia yang gempur Ukraina hanya berapa bulan sudah disanksi, kemudian Israel ini yang menduduki Palestina sudah berapa ya, kalau kita hitung mulai tahun 1948 kan, 70 tahun lebih. FIFA itu tidak memberi sanksi apa-apa, malah terkesan
memang melindungi kan, dan jadinya lucu kan, karena wilayahnya Israel itu ada di Timur Tengah, ya. Tetapi kalau kita lihat coba sekarang ini dia lolos 4 tim mewakili Eropa, mewakili zona UEFA. Artinya apa? Memang FIFA ya, memang Israel ini diungsikan ya oleh FIFA untuk tidak menjadi dari dulu ya, tidak menjadi bagian dari Timur Tengah di zonasinya itu di zona wilayahnya tadi, tapi dari UEFA. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat pertimbangan politiknya kan sudah jelas Indonesia ini tidak punya hubungan diplomatik, Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan sikap kita jelas dan tegas bahwa ini menyangkut konstitusi kan, bahwa konstitusi kita sudah menegaskan bahwa penjajahan di seluruh muka bumi itu harus disingkirkan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita itu dasar sekali. Apa yang dibawa itu undang-undang olahraga, undang-undang hubungan internasional segala macam harus mengalah kepada itu. Nah, karena itu kemudian kalau PSSI jauh-jauh hari dan Menteri Zainuddin Amali jauh-jauh hari memberi jaminan, ya harus di briefing lagi karena ini tidak sesuai dengan undang-undang kita. Dan menurut saya tidak ada ruginya kita menolak Israel dan tidak ada untungnya juga kalau timnas Israel itu bermain di Indonesia. Tapi apakah itu oke, tadi Anda menyebut soal UEFA yang sebagai penyelenggara yang mencabut itu. Kalau Indonesia sebagai penyelenggara kemudian melakukan penolakan, itu ada konsekuensi nggak dari lembaga sepak bola dunia itu? Konsekuensi saya kira itu kewenangannya ada di FIFA ya, tetapi memang pasti ada ya bisa dijatuhkan sanksi. Tetapi sekali lagi ini kan persoalan lobby kita, kemampuan kita untuk melobi FIFA, dan FIFA saya kira tidak semudah itu kemudian misalnya menjatuhkan sanksi ya, misalnya kemudian mencabut hak tuan rumah kita, enggak seperti itu. Saya nyatakan begini, bagi kita coba kita renungkan bahwa kita mempunyai sikap politik yang sudah tegas bahwa kita menolak pendudukan Israel atas Palestina. Presiden Jokowi sendiri tahun 2016 dalam konferensi OIC ya, Organization of Islamic Conference ya, OKI. Itu kan Presiden Jokowi sendiri juga mengatakan memboikot semua produk dari Israel terutama yang dihasilkan dari wilayah-wilayah pendudukan atau wilayah-wilayah yang diduduki oleh Israel ya di Palestina. Sementara sekarang wilayah yang diduduki oleh Israel itu di Palestina itu sudah berapa persen coba? Sudah hampir 80%. Jadi dan klub-klub sepak bola yang klub-klub lokal ya yang menjadi menyumbangkan pemain kepada timnas Israel ini juga datang dari wilayah-wilayah yang disebut sebagai wilayah pendudukan itu. Jadi Pak Jokowi tentu harus konsisten dan ini harus diambil keputusan oleh Pak Jokowi. Persoalan melobi FIFA, ya Pak Jokowi kan jago ngelobi, masa ngelobi Putin sama ngelobi Zelensky saja bisa, masa ngelobi Presiden FIFA Infantino nggak bisa. Saya kira bisa. Ini persoalan lobby juga, persoalan kita meyakinkan ya kepada badan sepak bola dunia bahwa Indonesia mempunyai sikap seperti ini. Jadi karena itu kita minta juga sikap politik Indonesia itu dihormati gitu. Ya. Yang tadi yang soal lobby Rusia dan Ukraina itu serius itu? Ya katanya begitu, tapi kan paling nggak kan bisa ada pesan-pesan perkara nanti itu. Pesannya itu benar nggak? Iya paling nggak kan sudah Pak Jokowi sudah pernah melakukan sebagai presidensi G20, Pak Jokowi kan harus melindungi semua nih, ya kan? 2023 itu nggak tahu itu kan bulan Mei ya, bulan Mei kalau kepresidenannya Indonesia masih seharusnya Indonesia bisa menggunakan kepresidenan di G20 ini untuk menyelesaikan masalah dengan Israel ini. Oke, presiden yang sama pernah terjadi nggak? Ada nggak negara penyelenggara yang pernah menolak Israel dan kemudian apa konsekuensinya? Kalau menolak Israel, Indonesia sudah pernah melakukan. Tadi Bung Hersu sudah mengatakan zaman Bung Karno. Tapi bukan sebagai tuan rumah loh ya, bukan, itu hanya pertanyaan. Iya.
Tetapi kan udah jelas bahwa Indonesia menolak menolak keikutsertaan Israel di Asian Games tahun 1962. Nah, soal kalau Israel ditolak, kalau sepak bola tidak pernah ada, saya melihat tidak pernah ada. Tetapi begini, contoh dari Rusia itu sudah bisa menjadikan presiden bagi kita, bagi FIFA juga, untuk menjatuhkan sanksi. Rusia itu mungkin bisa menjadi jalan tengah ya, bisa menjadi jalan tengah karena Rusia itu selain di-ban oleh FIFA, negara-negara lembaga olahraga yang lain juga nge-ban loh F1, yaitu putaran F1 di Sochi yang akhir tahun 2022 ini kan sudah dicabut juga oleh F1. Putin itu presiden kehormatan Asosiasi Judo Internasional, sudah dicabut juga gelarnya itu. Nah, Rusia ini tidak boleh di event internasional menyanyikan lagu bangsaannya, menaikkan benderanya. Mungkin bisa menjadi alternatif yaitu tim Israel datang tetapi tidak memakai nama Israel. Seperti artinya Rusia dia boleh bermain tetapi tidak memakai nama Rusia, dia memakai nama United Football of Russia misalnya. Nah, itu mungkin salah satu alternatif yang bisa diajukan oleh Indonesia kepada FIFA. Oke, apa sih bahayanya katakanlah gitu ya bagi Indonesia kalau kemudian Indonesia tetap seperti sikap PSSI menerima dan menjamin Israel itu? Begini, olahraga itu kan saya kira kita semua tahu lah, ada sport industri di situ, ada sport tourism. Ya sekarang coba kita lihat, kita bikin SWOT sederhana lah ya, manfaat dan mudorotnya. Ya, mudorotnya udah jelas bahwa kita ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita yang paling dasar dari keberadaan kita sebagai bangsa. Ya, nah kemudian coba kita lihat keuntungannya. Nggak ada yang sangat signifikan. Israel itu urutannya kalau saya cek di peringkat FIFA itu 77 di peringkat FIFA. Jadi nggak ada ruginya. Dan sepak bola Israel itu tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan ya di dunia karena lihat peringkatnya itu. Nah kemudian memang ada sih pemain-pemain Israel beberapa yang kita kenal bermain di Liga Inggris atau di liga yang lain. Tetapi sebagai sebuah tim nasional prestasinya biasa-biasa saja. Publik Indonesia tidak akan kehilangan banyak ya kalau misalnya tidak ada Israel. Ya nggak ada Israel juga nggak apa-apa. Ini lain misalnya dengan 4 besar Eropa, Prancis atau 10 besar peringkat FIFA ya misalnya Prancis, Belanda, UEFA ini hanya punya 4 wakil. Misalnya kalau itu Prancis, Inggris, Jerman, Italia, atau Belanda, atau Brasil, atau Argentina begitu yang punya persoalan ini kita publik sepak bola kita rugi gitu. Kalau nggak ada Brasil kan bagaimana ya? Gitu. Tetapi ini nggak ada Israel itu nggak ngaruh gitu. Karena tadi itu penonton yang Israel juga nggak ada, dari sport tourism juga nggak ada, dari segi prestasi juga nggak ada. Jadi sebenarnya PSSI itu tidak punya beban yang terlalu berat kalau tidak punya tekanan dari FIFA. Nah, tekanan dari FIFA ini yang harus kita negokan. Jadi jangan alasannya itu sepak bola tidak bisa dipisahkan dari politik, nanti diketawain. Itu supporter-supporter saja tahu kok ya. Saya kira paham. Supporter kita ini kalau politik praktis pasti nggak mau. Ya, apakah itu bonek, Aremania, Boboto Viking atau Jackmania dan lain-lain. Ya, Pasopati dan lain-lain. Itu mereka kalau misalnya dibawa ke politik praktis tidak mau. Tetapi ini kan bukan politik praktis ini high politik soal nilai-nilai kemanusiaan, nilai moralitas, nilai keadilan. Saya kira para supporter bisa menerima ini kalau kita menjelaskan masalah ini pada mereka. Oke, tetapi saya melihat memang kalau di kalangan netizen banyak yang menolak. Tapi yang agak aneh ini saya baca sendiri itu
anggota Komisi 1 dari PKS ya, Sukamta ya, itu malah mendukung dia. Dia dia juga termasuk saya agak bingung nih dengan sikap-sikap dari anggota teman-teman di DPR juga gitu. Kok aneh itu, HNW Hidayat Nur Wahid sudah berkomentar berapi-api atau dia mengatakan wah kita harus lihat Bung Karno segala macam, menolak kok ada Komisi 1 Bapak mendukung. Dan begini, khusus untuk Pak Iwan Bule juga. Pak Iwan Bule, nanti kalau ini keputusan ini Pak Iwan Bule kekeh, pasti akan menjadi blunder juga. Pak Iwan Bule sendiri kan punya aspirasi politik. Ya, kabarnya begitu 2024, beliau ini ingin maju sebagai calon gubernur di Jawa Barat. Rupanya kan sudah pernah punya pengalaman menjadi apa itu PLT atau PJS ya. PLT Jadi gubernur ya. PLT gubernur. Nah, harus diingat di Jawa Barat itu kan kuat sekali Ya, ya, konstituen ya. yang anti Israel itu. Jadi Pak Iwan boleh coba dipikir lagi nih, karena pasti akan jadi blunder kalau nanti misalnya ya yang anggota PKS yang dari Komisi 1 mungkin dia belum banyak referensi. Tetapi kalau khusus untuk Pak Iwan Bule, kalau sampai ini dipaksakan dan 2023 tahun politik ya semakin dekat dengan 2024 akan isu-isu politik akan semakin lepas itu dan banyak digoreng. Ya, 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 ya. Oke, jadi kalau saran Anda sebaiknya ini ya PSSI harus berani bersikap gitu untuk menyatakan menolak kehadiran dari Israel. Ya memang itu mungkin masih ada alternatif. Bagi saya tegas kalau kita plan kemudian akomodatif segala macam itu nanti kita menjadi presiden yang buruk ya, terutama bagi sikap kita dalam hal dukungan kita terhadap Palestina. Jadi sekali lagi di dalam sepak bola dan di seluruh cabang olahraga di dunia ini itu politik itu bukan politik praktis tapi politik high politik dalam bentuk misalnya kita anti ketidakadilan, anti penindasan, kan pasti itu menjadi nilai-nilai sportivitas, menjadi nilai-nilai respect. Ya, sedangkan cobalah sekarang kita sepak bola di seluruh dunia sekarang ada penghormatan Black Lives Matter, BLM itu kan Black Lives Matter. Jadi bukan itu loh lutut kita ya, semua pemain kan berjongkok sebelum pertandingan. Itu kan menghormati kasusnya George Floyd di Amerika yang dia menjadi korban rasisme ya, dan itu adalah penghormatan terhadap hak-hak kebebasan seseorang dari penindasan. Nah ini sepak bola jadikan lambang simbol gitu, terhadap penindasan itu harus kita hapus. Jadi saya kira ini akan keren sekali kalau Indonesia tetap berani tegas bahwa Indonesia menolak karena Israel ini simbol dari penindasan dalam kasus Israel ini. Saya kira begitu. PSSI harus tegas, pemerintah juga harus tegas. Ya, apalagi kalau ini kan kita melihat Israel ini penindasan atau rasialisme ini sebagai sebuah bangsa, kebijakan negara ya, bukan hanya orang per orang seperti yang terjadi di Amerika itu kan. Oh iya, apalagi ini kebijakan negara sudah jelas. FIFA mempunyai semua alasan untuk menolak atau melarang Israel atau mendukung keinginan Indonesia supaya Israel tidak ikut di Piala Dunia usia 20 ini. Jadi ini sekali lagi, ini persoalannya sangat-sangat serius. Kalau kemudian PSSI ini begitu percaya diri, nah nanti kalau saya lihat di laman-laman PSSI saja itu banyak sekali yang supporter atau netizen yang menentang itu kan. Jadi bahkan wah itu kalau misalnya teman-teman dari kelompok-kelompok PA 212 segala macam nanti sampai dan mengepung bandara segala macam itu kan PSSI sendiri yang akan rugi. Daripada itu resiko seperti itu saya kira lebih baik sejak awal ya PSSI jangan kemudian terlalu pede begitu ya, bahkan Jumawa mengatakan tidak ada hubungan politik dengan sepak bola karena sekali lagi message politik itu sudah banyak sekali. FIFA ini memasukkan unsur-unsur politik. Sekarang misalnya ban kapten aja sudah harus dikasih logo LGBT misalnya pelangi, itu kan message politik, anti diskriminasi segala macam. Kenapa kemudian dalam hal Israel yang menindas Palestina tidak disebut sebagai diskriminasi, sementara hak-hak LGBT saja sekarang sudah ban kapten sudah ya menjadi lambang dikasih logo pelangi, kemudian stadion-stadion di Eropa
Allianz Arena segala macam itu membuat warna-warna pelangi, pemain-pemain, ada seorang pemain Muslim di Paris Saint-Germain itu yang tidak mau memakai baju atau kaos kostum yang warna pelangi, itu buktinya dia si Idris Gaye namanya. Itu boleh dia mengekspresikan keyakinan politiknya, dan pemain-pemain seperti Muhammad Salah kalau bermain lawan pemain Israel dia nggak mau salaman, meskipun Israel misalnya Liverpool bertanding, saya kira itu sikap politik yang tegas dan harus dihormati, dan saya kira PSSI harus memahami itu, dan FIFA paham bahwa sepak bola itu respect di situ, dan kemudian menghormati, dan kita anti diskriminasi. Saya kira itu poin-poin yang harus dikukuhkan. Oke, jalan keluarnya bagaimana? Karena bagaimanapun juga kan Israel nanti akan dirugikan. Dia sudah lolos gitu ya, dan kalau kemudian ditolak masuk, tentu dia nggak akan mendapat haknya untuk bertanding. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Apakah mungkin misalnya ketika Israel, khusus Israel dipertandingkan di negara yang cukup netral? Katakanlah kalau Indonesia kan gampang, ada Singapura gitu ya, yang punya hubungan diplomatik dan malah saya kira jadi sekondannya dari Israel gitu. Ya memang itu FIFA mempunyai solusi itu di kualifikasi Piala Dunia ya melibatkan Rusia itu ditaruh di negara netral, tetapi negara-negara yang menjadi satu grup dengan Rusia justru menolak. Polandia itu nggak mau bertanding melawan Rusia. Nah, memang itu bisa menjadi solusi ya, artinya dipertandingkan di luar. Ya Singapura saya kira pasti Singapura kan CS sama Israel, dia pasti dengan senang hati mau menerima. Tetapi kan persoalannya kita asumsikan bahwa Israel tidak sampai lolos ke misalnya babak final misalnya. Kalau kemudian Israel lolos ke babak final, kemudian finalnya akan diselenggarakan di Singapura, bagaimana coba? Apakah Indonesia mau? Tetapi saya kira salah satu yang bisa menjadikan alternatif selain tadi di tempat netral, meskipun nanti itu ada konsekuensinya, karena kalau sampai itu partainya sampai ke final misalnya, tidak ada yang tahu, nah itu akan menjadi persoalan. Tetapi mungkin yang menjadi alternatif, Israel boleh datang, tetapi tidak memakai bendera Israel, tidak menyanyikan lagu kebangsaan Israel, dan memakai nama lain. Saya kira itu nanti bisa menjadi win-win solution yang bagus yang bisa diusulkan. Ya misalnya tim Israel, tapi bukan nama sebenarnya. Iya, nggak apa-apa, karena itu bisa jadi solusi daripada kita. Saya kira memang aneh aja ya FIFA ini begitu. Ya saya kira punya FIFA lah, banyak PBB juga begitu, terutama Amerika. Tapi saya kira kali ini Indonesia harus punya sikap tegas, karena ini bertentangan dengan konstitusi kita, dan saatnya Pak Jokowi sebagai pemegang presidensi G20. Nah, ini kan jadi poin lagi untuk Pak Jokowi, mudah-mudahan. Ya. Oke, gitu. Baik, terima kasih Cak Imam Mabrur Jurait, ini wartawan senior, pengurus sepak bola, pemain sepak bola juga ya Anda ya, punya klub sepak bola juga ya. Oke, lengkap kalau ya. Ya, itu spesialis U50 kalau saya. Kalau kan spesialis U50. Sepak bola ini kan U20, saya U50. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.